Juventus terancam gagal total musim ini. Juventus kembali menuai hasil mengecewakan di Serie A 2025-2026 usai ditahan 1-1 oleh Hellas Verona. Francisco Conceição sempat membuka keunggulan, namun penalti Gif Orban memaksa laga berakhir imbang dan tanpa kemenangan. Hasil tersebut menjadi peringatan serius bahwa tim asuhan Igor Tudor sedang berada di jalur berbahaya. Aktivitas transfer musim panas justru gagal memberikan solusi nyata, malah memperlihatkan kelemahan utama, kedalaman skuad yang sangat terbatas. Dengan padatnya agenda kompetisi di Serie A, Liga Champions, dan Coppa Italia, Bianconeri terancam tak mampu bersaing di semua ajang jika masalah ini tidak segera diatasi. Krisis paling mencolok terlihat di lini tengah. Kepergian Nicolo Fagioli dan Douglas Luiz tidak diimbangi pengganti yang sepadan. Fabio Miretti memang tersedia, tetapi klub minim kepercayaan, bahkan sempat ditawarkan ke Napoli. Weston McKennie kerap menjadi korban rotasi posisi tanpa peran jelas, sementara Teun Koopmeiners yang sempat dianggap pembelian penting kini hanya sering menghangatkan bangku cadangan. Alhasil ketika Manuel Locatelli dan Hepren Thuram kesulitan menghadapi Verona, Juventus tidak punya jawaban. Koopmeiners dipasang lebih dalam tetapi gagal menjaga keseimbangan pertahanan. Vasilije Atsik yang dicoba di tengah juga tidak memberikan kontribusi signifikan sesuai ekspektasi. Di lini depan, ketergantungan kepada Kenan Yildiz semakin terasa, sedangkan Edon Zegrova masih berproses menuju kebugaran penuh. Francisco Conceição pun menjadi satu-satunya motor serangan yang tampil konsisten. Di sektor sayap, Andrea Cambiaso dan Joao Mario nyaris tanpa pelapis. Igor Tudor bahkan harus bereksperimen menempatkan Pierre Kalulu lebih maju, padahal stok bek tengah hanya 5 untuk mengisi 3 posisi inti. Apabila badai cedera menghantam, Juventus bisa kolaps seketika. Bursa transfer Januari 2026 akan menjadi kesempatan terakhir bagi manajemen untuk menambal kelemahan skuad. Tanpa langkah tegas dan berani, musim ini berpotensi berakhir dengan kegagalan di semua kompetisi. Agen ungkap minat klub besar Serie A pada wonderkid Juventus, Vasilije Atsik. Nursed Jasari, agen yang mewakili Vasilije Atsik, mengungkapkan bahwa wonderkid Juventus tersebut menjadi incaran sejumlah klub papan atas Serie A pada bursa transfer musim panas lalu. Menurutnya, ada sekitar 3 hingga 4 tim yang secara serius menanyakan peluang untuk merekrut sang pemain muda. Atsik sendiri baru-baru ini kembali mendapat kesempatan tampil sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Hellas Verona. Namun performanya tidak seefektif ketika menghadapi Inter Milan pekan sebelumnya, di mana ia menjadi pahlawan dengan mencetak gol kemenangan yang menentukan bagi Bianconeri. Meskipun belum tampil reguler sebagai starter, gelandang serang berusia 19 tahun asal Montenegro itu tetap mendapatkan menit bermain yang berharga. Agen sekaligus perwakilannya, Jasari, menegaskan bahwa ketertarikan dari klub lain benar-benar nyata. Bahkan ada 3 hingga 4 tim Serie A yang mengajukan minat meminjamnya pada musim panas lalu. Ada banyak diskusi dengan beberapa tim yang ingin meminjam Vasilije Atsik, ujar Jasari kepada Tutto Mercato Web. Bahkan klub-klub besar sempat meminta informasi mengenai statusnya. Namun, Juventus dengan tegas tidak pernah mempertimbangkan untuk melepasnya dengan status pinjaman sepanjang musim panas. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, beberapa tim yang mencoba mendekati Juventus untuk Atsik antara lain Sassuolo, Genoa, dan Palermo. Ketiga klub tersebut berharap bisa mengamankan jasanya, namun Bianconeri masih ingin menjaga salah satu aset mudanya agar tetap berkembang di Turin. Ex-striker Juventus puji dampak mentalitas yang dibawa Igor Tudor. Mantan penyerang Juventus, Paulo Di Canio, memberikan apresiasi terhadap pengaruh signifikan yang ditanamkan Igor Tudor kepada para pemain Bianconeri. Meskipun Juventus gagal meraih kemenangan melawan Hellas Verona, Di Canio menilai bahwa kontribusi Tudor tetap terasa, terutama dalam aspek mentalitas tim. Menurut mantan kiper Lazio, Luca Marchegiani, Juventus tengah mengalami kelelahan mental. Hal itu sejalan dengan pandangan Di Canio yang menyebutkan bahwa para pemain asuhan Tudor masih dalam tahap penyesuaian dan belum sepenuhnya terbiasa dengan tuntutan baru yang dibawanya. Kendati demikian, Di Canio menilai sang pelatih telah menjalankan tugas yang baik dalam mengasah ketangguhan mental skuadnya, meskipun ia menekankan bahwa kemampuan taktik Tudor belum selevel pelatih papan atas lainnya. Namun dari sisi karakter, kehadirannya dianggap berhasil mengubah atmosfer ruang ganti. Selain itu, Di Canio juga menyoroti absennya bek andalan Gleison Bremer yang harus diistirahatkan usai baru pulih dari cedera panjang. Absennya Bremer menurutnya turut mempengaruhi keseimbangan tim di lini belakang. Banyak pemain Juventus yang masih belum terbiasa dengan pendekatan ini.
Jujur, musim lalu saya sempat meragukan Igor Tudor, tetapi kini saya harus mengakui bahwa ia mampu menjalankan pekerjaannya dengan baik, ujar Di Canio saat menjadi pandit di Sky Sport Italia. Dia berhasil menanamkan kembali sikap serius yang wajib dimiliki tim besar, memastikan semua pemain bergerak ke arah yang sama. Dampak mental yang ia bawa sangat luar biasa, meski secara taktikal masih ada kekurangan yang perlu dibenahi, lanjutnya. Bremer memang sosok penting dan sangat kuat, namun dalam laga besar seperti ini, bahkan dirinya tetap bisa melakukan kesalahan. Sebab level permainan yang dihadapi semakin tinggi, tutup Di Canio, menegaskan bahwa tantangan Juventus ke depan akan semakin berat. Di solito nel calcio si può commentare. Juventus kembali incar bintang Liga Pro Saudi saat Igor Tudor hadapi masalah di lini tengah. Gelandang asal Serbia ini mencuri perhatian publik ketika membela Lazio pada periode 2015 hingga 2023. Selama 8 tahun tersebut, ia mengukuhkan diri sebagai salah satu pemain tengah terbaik di Serie A. Dalam rentang waktu itu, Juventus kerap memantau perkembangan sang pemain. Namun negosiasi selalu menemui jalan buntu karena Presiden Lazio Claudio Lotito memasang banderol tinggi sebelum akhirnya melepaskannya ke klub Arab Saudi Al Hilal. Memasuki musim ini, Bianconeri justru menjalani kompetisi dengan stok pemain tengah yang sangat terbatas. Kondisi itu mulai memberi dampak nyata terhadap performa tim di lapangan. Hal ini terlihat jelas saat Juventus ditahan imbang Hellas Verona pada akhir pekan. Igor Tudor terpaksa memainkan Kevin Thuram dan Manuel Locatelli yang kelelahan, lalu tidak punya opsi ideal untuk mengganti keduanya sehingga menurunkan kombinasi kurang meyakinkan Teun Koopmeiners dan Vasilije Abzic di babak kedua. Situasi tersebut membuat rekrutan baru di lini tengah menjadi prioritas utama bagi Direktur Olahraga Damian Comoli pada bursa transfer Januari. Juventus diyakini akan kembali menghidupkan minat lama mereka. Menurut laporan Tuttosport, target yang kembali dilirik adalah Sergei Milinkovic-Savic. Kontraknya di Al Hilal akan habis pada Juni mendatang, sehingga peluang untuk membawanya pulang ke Italia cukup terbuka. Pada usia 30 tahun, Milinkovic-Savic diprediksi tersedia dengan harga relatif terjangkau, meski tuntutan gajinya bisa menjadi kendala besar. Baru-baru ini ia kembali bekerja sama dengan mantan pelatih Lazio, Simone Inzaghi, yang kini melatih di Arab Saudi. Inzaghi tentu ingin mempertahankan ex-pemain andalannya itu di Riyadh. Meski demikian, kabar menyebutkan bahwa Milinkovic-Savic tengah mencari tantangan baru di Eropa dan menilai ini adalah saat yang tepat untuk kembali merumput di kompetisi top benua biru. Sejauh ini, gelandang kelahiran Lleida tersebut sudah mencatat 100 penampilan untuk Al Hilal dengan torehan impresif yakni 29 gol dan 25 assist yang membuktikan perannya masih krusial bagi klub raksasa Saudi tersebut.